Di dunia otomotif, ada satu nama yang gak cuma dikenal di jalanan, tapi juga jadi ikon di dunia balap, modifikasi, bahkan pop culture. Mobil yang gak cuma punya gaya, tapi juga jiwa. Ini cerita tentang Nissan Silvia. Semua dimulai tahun 1964, waktu Nissan ngenalin CSP 311, sebuah coupe sport yang pertama kali diperkenalkan oleh Nissan pada Tokyo Motor Show 1964. CSP 311 didesain dengan bantuan Albert Graf von Goertz, desainer Jerman yang terlibat dalam pembuatan BMW 507. Desainnya punya sentuhan khas mobil sport Eropa dengan garis bodi yang ramping dan elegan. Mobil ini berbasis dari Nissan Fairlady 1500, yaitu chassis SP310, tapi diberi bodi baru yang lebih aerodinamis. CSP 311 menggunakan mesin 1,6 liter R16 inline-4 yang mampu menghasilkan 96 horsepower dengan transmisi manual 4 percepatan. Membuatnya responsif untuk ukuran mobil era 60-an, dan kecepatan tertinggi dari mobil ini mencapai sekitar 165 km per jam. Cukup impresif di zamannya. CSP 311 diproduksi dari 1965 hingga 1968, dan mobil ini dibuat secara handmade dan cuma diproduksi 554 unit di dunia. Bisa dibilang ini cikal bakal sebuah Silvia, si mobil yang elegan tapi beringas. Tapi Silvia baru benar-benar jadi raja pas masuknya era S-Chassis. Platform ini dirancang untuk mengutamakan penggerak roda belakang atau RWD dan distribusi bobot yang seimbang, membuatnya jadi ideal untuk performa tinggi, terutama di jalanan atau lintasan balap. S-Chassis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975 dengan Nissan Silvia S10. Mobil yang pakai L16 1,6 liter inline-4 dengan tenaga sekitar 95 horsepower. Desainnya lebih mirip coupe mewah daripada mobil sport sejati. Dan meskipun punya potensi, penjualannya nggak terlalu sukses karena desainnya yang terlalu sederhana. Kemudian Nissan membuat Silvia S110. Nissan mulai menggunakan FJ20, mesin 2,0 liter DOHC yang canggih pada masanya, dengan desain lebih kotak sesuai tren era 80-an. Pada masa Silvia S110, sasis mulai lebih fokus pada performa, dan beberapa varian juga digunakan untuk rally dunia. Dilanjutkan oleh Nissan Silvia S12, mobil dengan mesin V6 yang dilengkapi dengan pilihan turbocharged CA18ET atau VG30E. Generasi ini lebih populer berkat karena desain modern dan mesin yang bertenaga. Nah, ini nih yang bikin Silvia terkenal, Nissan Silvia S13. Sasisnya yang ringan dan desainnya yang aerodinamis dengan bodi yang ringan, membuatnya sempurna untuk drifting. Ditambah mesin SR20 DET 2,0 liter turbocharged, Nissan Silvia S13 hadir dalam beberapa varian bodi. Ada coupe, hatchback, atau dikenal 180SX, dan convertible. S13 jadi pilihan banyak drifter karena handlingnya yang luar biasa dan mesin yang mudah dimodifikasi. Nissan Silvia S14 masih menggunakan SR20 DET, tapi dengan tuning yang lebih baik, dengan desain lebih lebar dan lebih stabil dibandingkan S13, cocok untuk kecepatan tinggi. Dijuluki sebagai Zenki atau fase awal dan Koki atau fase akhir. Berdasarkan desain facelift-nya, S13 banyak digunakan di ajang-ajang balap seperti Super GT dan D1 Grand Prix. Ini dia, generasi pamungkas, Silvia S15, menggunakan mesin SR20 DET dengan teknologi lebih canggih, menghasilkan hingga 250 horsepower. Desainnya agresif dan modern, dianggap sebagai puncak dari S-Chassis, dan dilengkapi dengan LSD helical dan sistem suspensi yang lebih presisi, menjadikannya raja jalanan. Namun sayangnya, ini jadi generasi terakhir Silvia, karena perubahan tren pasar dan fokus Nissan ke model lain. Bukan Silvia kalau nggak ngomongin soal balapan. Mobil ini udah malang melintang di berbagai ajang. Dari rally di era S110 sampai drifting kelas dunia kayak Formula Drift dan D1GP. Dimulai pada rally era S110 dan S12. Nissan Silvia S110 digunakan oleh tim balap Nissan Rally pada awal 1980-an yang dilengkapi mesin FJ20E, mesin 4 silinder DOHC yang kuat di zamannya.
Dan salah satu pencapaian terbaiknya adalah kemenangan di Safari Rally 1981 dengan pengemudi legendaris Seher Mehta. Dilanjutkan Nissan Silvia S12 yang menggunakan mesin turbocharged memberikan tenaga tambahan, membuatnya lebih kompetitif di ajang rally. Silvia S12 dipakai di kejuaraan rally regional sebelum akhirnya digantikan oleh mobil yang lebih fokus seperti Nissan 20 RS. Tidak berhenti pada rally saja, Nissan Silvia mulai S13 hingga S15 juga ada di balap sirkuit. Nissan Silvia S13 tahun 1988 hingga 1994 pada Japan Touring Car Championship atau JTTC, S13 berkompetensi dalam kategori Grup A. Mesin SR20 DET memberikan kombinasi kecepatan dan reliabilitas yang sulit ditandingi. Meski menghadapi persaingan ketat dari mobil seperti Toyota AE86 dan Mazda RX-7, S13 tetap jadi ancaman serius di lintasan. Kemudian Nissan Silvia S14 tahun 1993 hingga 1998. Pada Super Tokyo Endurance Series, S14 jadi andalan di balapan ketahanan Jepang. Sasis yang stabil dan mesin yang bertenaga membuatnya konsisten di podium. Banyak tim balap memodifikasi S14 untuk kategori GT3 atau balapan semi-profesional. Dan dilanjutkan Nissan Silvia S15 tahun 1999 hingga 2002. Pada Super GT Jepang GT Championship, S15 jadi wakil Nissan di kelas GT300, di mana mobil-mobil ini dibatasi tenaganya hingga 300 HP, dengan tuning khusus pada mesin SR20 DET dan aerodinamika yang dioptimalkan. S15 mampu bersaing melawan rival seperti Honda NSX dan Toyota MRS. Tim balap seperti Tim West dan Arta Racing membawa S15 ke beberapa kemenangan penting di kelasnya. Pindah ke dunia drifting. Nissan Silvia, terutama S13, S14, dan S15, adalah mobil paling ikonik di dunia drifting. Pada Formula Drift, Silvia S15 jadi salah satu mobil favorit di awal ajang drifting profesional ini. Digunakan oleh pembalap terkenal seperti Chris Forsberg. Ada juga di One Grand Prix, Jepang. Silvia S13 hingga S15 mendominasi kejuaraan ini selama bertahun-tahun. Sering dipakai oleh legenda drifting seperti Nobushige Kumakubo dan Kazama Yasuyuki. Kenapa Silvia di drifting? RWD, distribusi bobot sempurna, dan mesin SR20 DET yang mudah dimodifikasi membuatnya sempurna untuk manuver drift. Setelah produksi Silvia dihentikan, platform ini tetap hidup di dunia drift berkat aftermarket parts yang melimpah. Silvia cuma bisa itu aja? Enggak dong, Silvia juga ada di balap drag. Karena mesin SR20 DET-nya itu yang ringan, bisa menghasilkan tenaga besar dan modifikasi turbo. Banyak Silvia, terutama S13 dan 14, digunakan di balap drag di seluruh dunia dengan catatan waktu seperempat mil yang mengesankan. Dan yang terakhir di time attack dan hill climb, Silvia S15 seringkali di ajang time attack karena kemampuannya untuk memaksimalkan aerodinamika dan tenaga mesin. Di ajang seperti Pikes Peak International High Climb, beberapa tim modifikasi menggunakan S-chassis sebagai basis karena ringan dan aerodinamis. Dari game ke film, Silvia menjadi simbol budaya JDM yang mendunia. Di Fast and Furious, Silvia S15 menghiasi adegan balap legendaris. Di game seperti Need for Speed dan Gran Turismo, dia adalah pilihan wajib bagi penggemar kecepatan. Dan di anime seperti Initial D dan Wangan Midnight, Silvia menjadi bagian dari cerita epik balapan jalanan Jepang. Bukan Nissan Silvia kalau tidak bicara tentang modifikasi, dari wet body kit seperti Rocket Bunny atau Pandem, BN Sport, dan kawan-kawan. Suspensi camber ekstrim hingga mesin swap gila-gilaan, pakai mesin RB26 atau 2JZ Supra. Silvia adalah kanvas bagi para pecinta otomotif untuk menuangkan kreativitas mereka. Walaupun produksinya sudah berhenti, Silvia nggak pernah benar-benar hilang. Sekarang harga mobil ini gila-gilaan. Bahkan beberapa orang mulai bikin proyek resto mode listrik. Kasih Silvia napas baru tanpa ngilangin gaya klasiknya. Ada juga gosip kalau Nissan bakal bangkitin Silvia dalam bentuk yang lebih modern. Siapa tahu, kita bakal lihat Silvia ngegas di masa depan. Tapi semua yang hebat pasti ada akhirnya. Tahun 2002, Nissan resmi menghentikan produksi Silvia. Pertanyaannya, kenapa mobil sepopuler ini harus berhenti dibuat? Salah satu alasannya adalah tren pasar. Di akhir tahun 90-an, minat konsumen mulai bergeser ke mobil-mobil yang lebih praktis, kayak SUV dan sedan keluarga. Mobil sport seperti Silvia mulai kehilangan pangsa pasarnya.
Belum lagi krisis ekonomi Asia, waktu itu bikin pasar otomotif Jepang goyah. Nissan sendiri harus fokus ke model yang lebih menguntungkan untuk menyelamatkan perusahaan. Silvia sayangnya nggak masuk prioritas. Selain itu, Nissan punya bintang lain seperti GT-R dan Z Series. Kedua model ini punya daya tarik yang lebih luas dan profit yang lebih besar. Akhirnya, Silvia harus rela mundur dari persaingan. Dan begitulah tahun 2002 jadi penutup perjalanan Nissan Silvia. Dan meskipun produksinya berhenti, nama Silvia terus hidup lewat komunitas, balapan, dan budaya JDM yang gak pernah mati. Sekarang, Silvia adalah simbol dari era keemasan mobil sport Jepang. Walau Nissan gak lagi memproduksi Silvia, cerita dan warisannya gak akan pernah hilang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti Silvia bakal bangkit lagi.